Ya, yang lebih besar, nggak ada lagi selain Arasy. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata lahu. Lau kana fihima alihatun illallahi hu ya illallahu la fasadata. Fa subhanallahi rabbul arsy amma yasifun. Maha suci Allah, pencipta Arasy yang besar dari apa yang mereka sifatkan. Jadi subhanallah, ya, Allah itu tidak suka dalam kata siapa? Syekh, apa syekhnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, innallaha la yarda ayyushraka bih. Innallaha la yarda ayyushraka bihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak pernah ridho. Innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalallahu ilaina rasula. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Terus innallaha la yarda. Betul nih? Ada 3 masalah yang mesti kita lakukan, yang mesti kita ketahui dan mengamalkannya. 3 perkara. Innallaha khalaqana, yang kedua apa? Nah, itu baru 1 itu. Yang keduanya innallaha la yarda ayyushraka bihi ayyushraka ma'ahu ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ridho kalau dia disekutukan, baik disekutukan dengan malaikat yang paling dekat kepada Allah. Siapa malaikat paling dekat? Yang 3 itu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya, dan malaikat yang lain. Allah a'lam bishawab. Ya, dengan malaikat saja Allah disekutukan, tidak mau Allah. Apatah lagi dengan selain di bawah itu, dengan nabi juga nggak mau dia. Karena sekutu itu sama dengan membagi-bagi peribadahan, berarti diagungkan dengan ibadah Tuhan yang ini, nanti diagungkan pula yang selain Allah. Itu kan terbagi. Kita aja membagi makanan, yang sisa dikasih atau separuh, nggak seutuhnya. Nggak mau. Ini kamu kira aku miskin, nggak terbeli sama aku. Kok kamu bagi-bagi pula? Nggak utuh, mungkin masuk pula nanti bakteri kalau sudah terbuka ini. Pokoknya orang suka orang tuh yang seutuhnya, yang terbungkus rapi, dipersembahkan sama dia. Oh, enak kan? Tapi kalau sudah lain, apa tadi? Kalau seandainya Allah itu lebih dari 1, akan menjadi rusak. Yang kedua, kalau seandainya kita mensekutukan Allah, berarti kita mengagungkan pengagungannya tidak utuh. Bisa dibagi sekian persen untuk Tuhan ini, sekian persen Tuhan ini, ya kan? Banyak sekali kemudaratan kalau Tuhan itu dijadikan di samping Allah itu ada lagi yang lain. Makanya ada larangan dalam surah Al-Isra, surah apa tadi? Ayat berapa? 22. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 22? Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fata'uda. Coba tengok surah Al-Isra. Apa arti madhura itu? Menyesal atau apa itu? Mazmuman, yang jelas itu tercela dan terhina. Betul? Ayat 22 ya. Siapa saja yang menserikatkan Allah
ada Tuhan lain di sisi Allah yang lain, itu dia akan tercela. Kenapa tercela? Balasan daripada pencelaannya kepada Allah itu. Allah balik mencela lagi, membalas celaannya. Orang yang syirik itu berarti dia mencela Allah, merendahkan Allah. Ya seperti antum dikasih gorengan tapi udah digigit, udah dimakan sama Tuhan lain selain Allah, apa lagi dimakan sama yang lain baru dikasihkan sama antum, sama habis. Gak enak kan? Kalau bisa yang masih dibungkus bagus-bagus seperti dibeli di swalayan baru dikasihkan, baru enak seutuhnya. Itu baru memuliakan Allah namanya tuh. Memuliakan seseorang itu jangan yang sisa-sisa. Kalau kita beribadah kepada Allah tapi ada lagi beribadah kepada selain Allah, beribadah itu bukan ruku dan sujud aja, pengagungan misalnya tadi. Pengagungan itu ibadah, taat itu ibadah. Kita mentaati Allah sekarang ini. Nanti ada lagi kita mentaati hawa kita. Apa yang kita inginkan kita dahulukan yang diinginkan. Misalnya Pak, ingin kita tidur dulu, sementara perintah Allah hayalus sholat, subuhnya kan, subuh-subuh ada azan, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Harusnya apa? Bangun pergi ke masjid. Ini enggak dong, keinginan Tuhannya, hawanya yang pengen tidur lagi. Wah, enak tidur dulu lah. Siapa yang ditaatinya tuh? Hawanya. Nah, coba tengok dalam surat apa itu? Surat Al-Jasiyah atau Al-Ahqaf? Al-Jasiyah ya, coba tengok surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah tengok. Afara'aita man ittakhadha ilahahu. Coba baca. Ternyata orang menjadikan selain Allah ada lagi yang ditaatinya berupa hawa nafsu, maka menjelmalah hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Ada nama? Ayat berapa? 15 21. Coba tengok. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala ghishawatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Coba baca. Afara'aita man ittakhadha, tidakkah kamu melihat? Coba. Tidakkah kamu melihat artinya kan? Coba artikan. Dah dapat belum? Sini mencari. Dapat? Afara'aita man, paling di atas ya, coba kan? Al-Jasiyah. Ini surah apa yang dicari ini? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Apa mana ada deh. Al-Jasiyah itu surat yang ke piro itu. Nah ini Al-Ahqaf surat yang ke 46, Al-Jasiyah 46, 45 dia. Ya, ini dia sini. Coba tengok di sini, apa artinya nih? Afara'aita, Al-Jasiyah bukan Al-Ghasyiyah ya. Salah dengar tadi. Ya karena kurang kenal namanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu, ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsunya sebagai
Tuhan. Tuhan itu kan tidak perlu dirukuk, disujud, ditaati pun jadi Tuhan ya. Karena taat itu adalah ibadah, dan ibadah itu kepada Allah, kepada Tuhan. Ada orang yang mentaati Allah tapi mentaati hawa. Bahkan hawanya yang pertama kali ditaati dulu. Keinginan hawanya dulu. Allah melarang jangan kamu makan riba, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina. Ya, dia tidak peduli perintah Allah, larangan Allah. Dia apa yang diinginkan hawanya yang didahulukan. Berarti hawanya itu tuh Tuhannya. Nah, makanya Allah bilang dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 ya. Jadi Tuhan itu tidak mutlak harus disembah dan sujud. Yang ditaati pun jadi Tuhan juga. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdillahi min ba'dillah wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, orang ini menjadikan hawanya sebagai Tuhannya. Dia menganggap kehidupan ini apa? Orang yang seperti ini ya biasanya ateis. Hawanya menjadi Tuhannya, ateis. Ya, dia bilang tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja. Ma hiya illa hayatud dunia. Tidak ada itu kehidupan kecuali dunia ini. Ya, kehidupan ini kita hidup di dunia, kita mati di dunia, kita mati dan hidup hanya di dunia ini aja. Dan tidak ada yang membuat kita binasa. Mati itu kan binasa, menghancurkan segalanya. Kenikmatan hancur, badan kita hancur jadi tanah, belatung, ya kan? Tidak ada yang menghancurkan kita itu kecuali waktu saja. Nunggu waktu. Kalau udah mati dikubur, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah meledak. Jadi belatung, lama-lama habis, lama-lama jadi tulang belulang. Itulah yang membuat kita hidup dan mati, kita mati dan hidup. Adalah yang mencelakakan kita itu, yang membuat kita jadi tulang belulang, itu adalah masa aja. Nah, masa ilad dahr. Tidak ada yang mencelakakan, menghancurkan kita itu kecuali masa. Wa ma lahum bizalika ilm. Mereka tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia. Inhum illa yazunnun. Tidak lain mereka kecuali hanya tebak-tebak tai ayam. Tidak dengan ilmu, hanya kira-kira sangka-sangka aja. Oh iya, Tuhan kan nggak ada. Mana ada Tuhan? Kita ini hidup ini ada yang menghidupkan, mencelakakan kita itu waktu aja. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang mati, ada yang hidup, hidup yang mati itu tergantung waktu. Makin lama waktunya makin banyak manusianya. Demikian ya. Jadi apa rusaknya syirik? Pertama, tidak memuliakan Allah dengan sepantasnya. Aturan seutuhnya, ketaatan nggak jadi seutuhnya. Yang kedua, langit dan bumi menjadi rusak. Lau kana fihima illallah la fasadata. Lau kana fihima illallah la fasadata. Fasubhanallah. Ya. Yang kedua, mentaati Allah itu sama dengan ibadah. Mentaati selain Allah apalagi bertentangan dengan Allah itu berarti menjadikan selain Allah itu Tuhan. Hawa nafsu bisa menjadi Tuhan seperti jasya Allah. Cukup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiik. Salam.